Sebenarnya apapun itu proyeknya, kawan-kawan yang melibatkan negara, terkhususnya diputuskan oleh kepala negara, Presiden Republik Indonesia, ya itu berarti seluruh jajaran pemerintah, seluruh elemen rakyat, seluruh elemen yang ada pada dalam sebuah negara, maka turut serta menyetujui hal tersebut. Mau bagaimanapun individu yang memutuskan, mau itu Pak Jokowi ataupun Pak SBY ataupun Pak siapa gitu ya, ataupun Bu siapa yang menjadi presiden Indonesia pada saat itu, ketika menyetujui adanya proyek ini, ya kita harus hormati karena ya kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Halo kawan-kawan argumen, kembali lagi di channel kita, channel argumen. Sekarang ini settingannya berbeda ya kawan-kawan. Jadi masih tahap lah, masih bertahap untuk mengubah settingan. Semoga menjadi lebih baik tentunya ya. Doain aja lah kawan-kawan. Sekarang kita mau bahas soal isu yang sebenarnya udah lama banget ini. Nggak terlalu lama banget juga sih. Cuman nampaknya nggak beres-beres dan akhirnya melebar ke mana-mana gitu. Dan kita di argumen ini ingin memberikan satu sudut pandang dan kesimpulan lah intinya dari isu yang akan kita bicarakan ini, yaitu tentang utang dari kereta cepat Indonesia Cina, WUS gitu ya. Nah, untuk yang mau kita bahas ini sebelumnya sebenarnya nggak mau panjang-panjang ya kawan-kawan, karena udah banyak orang juga yang bahas secara rinci detailnya. Boleh kalian mampir ke channel yang lain. Hanya saja kita persingkat di sini kan. Kalau ringkasannya, KCIC itu adalah proyek yang dimana dibentuk melalui sistem bisnis to bisnis ya guys. Jadi antara badan milik negara Indonesia sama Cina-nya begitu. Intinya di proyek ini tuh dibentuklah satu badan ya. BUMN itu meliputi beberapa perusahaan konsorsium di bawahnya, itu bersepakat dengan Cina begitu. Kalau yang Cina ini dari konsorsium Tiongkoknya, China Railway International Corporation. Nah, setelah mereka bersepakat, akhirnya terbentuklah kereta cepat Indonesia Cina ini yang rutenya itu Jakarta Bandung ya. Nah, apakah bermasalah di situ? Sebenarnya ada orang yang bilang bahwa itu bermasalah karena ada negara lain yang menawarkan perjanjian lebih masuk akal katanya kan, lebih terjangkau gitu. Namun atas keputusan Pak Presiden Jokowi waktu itu, pada akhirnya ya proyek ini dijalankan melalui kesepakatan kerjasama dengan Cina. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi seharusnya, karena ya sudah terlanjur, sudah juga terlewat, dan sekarang programnya pun masih kita pakai gitu sekarang ini. Jadi ya lebih baik daripada kita bahas yang soal-soal itunya, lebih baik ke depan gitu kita ngelihatnya. Nah, setelah permasalahan ini lalu muncullah permasalahan selanjutnya, yaitu tentang pembengkakan biaya, lalu juga pembengkakan dari bunga yang harus kita bayarkan ke Cina begitu ya. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Indonesia ke Cina gitu tiap tahunnya? Sebenarnya sih hitungannya pasti hitungan triliunan ya. Cuman saya kalau ngelihat jumlahnya memang jauh gitu kawan-kawan dari pemasukan yang kita dapati dari proyek ini gitu. Namun apakah itu juga menjadikan alasan bahwasannya Indonesia atau sebagian orang, pejabat Indonesia menganggap bahwa kita tidak perlu membayar ke Cina gitu kan? Karena beberapa pejabat seperti Pak Menke, Pak Purbaya, sama juga Pak Mahfud gitu kan menyepakati untuk tidak mau gitu bayar pakai APBN. Ya silahkan lah bayar pakai KCIC-nya sendiri gitu kan, atau Danantara begitu. Silahkan gitu, jangan urusi dengan APBN. Nah, dengan statusnya yang Menke gitu ya, terus Pak Mahfud juga adalah mantan Menko Polhukam pada rezim Pak Jokowi gitu kan, berarti ada dalam sistem pemerintahannya Jokowi itu, jajaran pemerintahan Jokowi. Menurut saya gitu tidak elok lah untuk menyebut hal seperti itu, karena jika lo dibaca lewat payung hukumnya gitu ya, ini ada perubahan nih. Ketika skema awalnya itu
bisnis to bisnis gitu ya, itu berubah menjadi penyertaan modal negaranya pun turut serta gitu. Pemerintah tuh turut serta melalui Perpres. Ada nih teman-teman, Perpres nomor 93 tahun 2021. Itu adalah Perpres yang perubahan dari 107 tahun 2015. Yang isinya, ini kalau kita baca di Perpresnya silahkan kalian juga buka ya kawan-kawan, jadi biar ada dasarnya nih. Dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, pemerintah menugaskan kepada konsorsium Badan Usaha Milik Negara PT KAI itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas PT KAI, PT Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara. Berarti ini sistemnya adalah patungan ya harusnya. PT-PT yang kita sebutin tadi tuh itu adalah PT-PT yang nantinya akan patungan untuk membiayai proyek KCIC ini. Nah, lalu di sini ada juga menyebutkan bahwa menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 yang tadi kita bacakan, itu adalah rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk keperluan proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dalam hal diperlukan untuk pemenuhan modal proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Pemenuhan modal ini kan tadi disebutkan bahwa sekitar berapa puluh persen, 75%-an gitu ya dari Cina, berarti sisanya ya dari Indonesia, yang dimana ketika penyertaan modal itu harus dipenuhi, berarti badan-badan yang tadi itu harus memenuhi, dan pemerintah juga di sini disebutkan gitu kan, bahwa juga menyertakan modal negara kepada pimpinan konsorsium. Oke, kalau orang mungkin nyebutnya diizinkan gitu ya APBN ini untuk turut serta gitu memenuhi modal dari KCIC ini. Menurut saya di sini yang sangat harus kita tarik garis bawahi adalah ketika para pejabat ini menyetujui untuk tidak APBN, jangan menggunakan APBN, tapi di peraturannya itu APBN diperbolehkan, diizinkan, malah kalau bisa ini kan menyertai modal gitu. Di situ berarti ada tabrakan nih kawan-kawan. Ini sudut pandang yang nggak ketemu gitu. Namun kami di sini juga ingin mengingatkan gitu kepada para pejabat Indonesia, dan ini adalah kesimpulan dari kami ya sebenarnya dari sepanjang video ini. Sebenarnya apapun itu proyeknya kawan-kawan yang melibatkan negara, terkhususnya diputuskan oleh kepala negara, Presiden Republik Indonesia, yaitu berarti seluruh jajaran pemerintah, seluruh elemen rakyat, seluruh elemen yang ada pada dalam sebuah negara, maka turut serta menyetujui hal tersebut. Mau bagaimanapun individu yang memutuskan, mau itu Pak Jokowi ataupun Pak SBY ataupun Pak siapa gitu ya, ataupun Bu siapa yang menjadi presiden Indonesia pada saat itu ketika menyetujui adanya proyek ini, ya kita harus hormati karena ya kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Mau bagaimanapun sekarang permasalahannya, menurut kami, argumen kami adalah pejabat Indonesia harus turut serta saling bangun-membangun, saling bantu-membantu. Jangan justru malah saling tunjuk-menunjuk, melempar tanggung jawab, lalu seakan-akan tidak ingin gitu mengambil resiko ini untuk mempercepat penyelesaian utang kita ke Cina gitu ya melalui proyek ini. Karena kalau tuduh-tuduhan, lempar-lemparan gitu, masalahnya makin banyak, masalahnya makin rumit, selesainya pun enggak gitu kawan-kawan. Utangnya pun makin bengkak gitu. Rakyatnya pun bingung pasti. Ya kalau saya sih sendiri pasti bingung ya. Mungkin bersama tim argumen di sini juga ngerasa bingung gitu. Terus siapa gitu yang harus nanggung kalau memang ujungnya tuduh-tuduhan gitu. Diatur di Perpres ini, keputusannya dari Pamenke ini, apanya ini. Nah, itu kan harusnya duduk bersama dan saling menyetujui gitu, saling menyepakati mau bagaimana penyelesaian proyek dari KCIC ini gitu. Nah, ketika diputuskan, libatkanlah rakyat di situ. Bagaimana baiknya agar rakyat pun nanti kan ujungnya pasti kena nih dampaknya ke rakyat, entah itu pajak dinaikkan atau apanya yang dinaikkan atau apapun itulah, pokoknya ketika ada dampaknya ke rakyat, libatkanlah rakyat di situ. Jadi jangan tuduh-tuduhan begitu saja gitu, karena elit atas sudah seharusnya kalian memikirkan
bagaimana penyelesaian dari PT KCIC ini. Kalau memang mau tuduhin Jokowi dan nyalahin terus itu ya bawalah Pak Jokowinya gitu. Bagaimana gitu penyelesaiannya? Karena daripada terus-terusan salah-salahan, utangnya nggak terselesaikan kawan-kawan. Itulah ya kawan-kawan isinya argumen kita. Semoga proyek ini bisa selesai gitu. Segera dilunasi utangnya, segera jangan juga sampai karena punya berapa puluh tahun ke depan. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik tentunya. Dan marwah dari negara Indonesia ini bisa tetap terjaga harga dirinya. Gitu kawan-kawan. Sekian videonya dari kami. Semoga videonya ini bisa membuka wawasan, ilmu, dan bisa jadi bahan diskusi kita bersama di kolom komentar atau kita ketemu di luar. Silahkan kalian berkomentar segimanapun kalian mau. Kritik, saran kita buka gitu ya. Karena kita di argumen percaya setiap peristiwa, setiap isu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam argumen.